Sugeng Rahayu, sedulur Sentani. Candi Borobudur adalah istana Ratu Bilqis yang hilang. Borobudur tidak dibangun oleh manusia. Ia adalah istana Ratu Bilqis dari negeri Saba dalam kisah Nabi Sulaiman. Itulah tafsir Fahmi Basyah berdasarkan penelitiannya selama 33 tahun. Fahmi yang diakui dunia sebagai ahli matematika Islam menyandarkan kajian pada Al-Quran. Al-Quran mengisahkan bahwa ratu merundingkan isi surat itu dengan kaumnya. Hai para pembesar, telah disampaikan padaku sepucuk surat yang berharga. Surat An-Naml ayat 30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya Bismillahirrohmanirrohim. Surat An-Naml ayat 30. Janganlah menganggap dirimu lebih tinggi atasku, namun datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 31. Saat melakukan penelitian di istana Ratu Boko, Fahmi Basyah, penulis buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, mengaku menemukan lempengan emas di sana. Lafaz Allah masih terbaca jelas di lempengan tersebut. Dia meyakini lempengan itu adalah surat Nabi Sulaiman. Ayat selanjutnya menerangkan, meskipun kaumnya bersedia berperang demi wibawa sang ratu, namun ratu menginginkan jalan damai. Dikirimlah utusan untuk membawakan hadiah kepada Sulaiman. Namun Sulaiman menyuruh utusan itu pulang membawa kembali hadiahnya. Penasaran ratu pun datang langsung menemui Sulaiman. Mengetahui itu, Sulaiman yang sedang berada di lembah semut berkata pada pasukannya, "Hai para malak, siapa dari kamu yang sanggup mendatangkan arsinya atau istananya kepadaku sebelum ia datang kepadaku dengan menyerah diri?" Surat An-Naml ayat 38. Jin Ifrit berkata, "Aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum engkau bergeser dari tempat berdirimu, dan aku atas itu kuat dan aman." Surat An-Naml ayat 39. Ucapan itu disela oleh seorang yang di sisinya ada ilmu dari kitab. "Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kerlinganmu kembali kepadamu." Maka ketika ia lihat dia terletak di sisinya, ia berkata, "Ini sebagian dari kelebihan Robbiku." Surat An-Naml ayat 40. Seketika itu dijelaskan Fahmi, terjadilah kekosongan yang misterius di istana Ratu Boko, Sleman, dan Wonosobo. Latar kisah ini adalah negeri Saba. Untuk memperkuat tafsirnya, Fahmi Basyah mencuplik Al-Quran surat Saba ayat 15. "Dan sungguh adalah untuk Saba, pada tempat mereka ada ayat, 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Di Yaman tak ada wilayah bernama Saba, sedangkan lebih kurang 54 km dari Borobudur ada daerah Wonosobo atau Wanasaba. Wana dalam bahasa Jawa artinya hutan. Wana Saba sama dengan hutan Saba, hutan tropis terbesar di dunia katanya. Bagi dia, bukan suatu kebetulan pula istana Ratu Boko adanya di wilayah Sleman, kata yang merujuk pada Sulaiman. Dan di dekat Borobudur juga ada daerah yang namanya Salaman, serempetan kata Sulaiman. Lebih dari itu, setelah mencermati relief-relief dari Candi Borobudur, Fahmi berpendapat karya seni itu mustahil dikerjakan dengan pahatan, melainkan dengan cara melunakkan batu. Ini pekerjaan jin, tegasnya meyakinkan. Menariknya, di dinding Borobudur ada relief perempuan cantik sedang menyingsingkan kain. Di bawah kakinya tampak ikan berenang. Orang-orang
menyebutnya sebagai relief Manohara. Ini berkesesuaian dengan bunyi surat An-Naml ayat 44 yang menggambarkan ketika ratu berjumpa dengan Sulaiman. Maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya. Bila tafsir ini benar, maka dengan sendirinya menggugurkan pendapat yang menyebutkan candi raksasa itu dibangun pada abad 8 oleh dinasti Sailendra. Ustadz Fahmi Basyah, pemimpin Sains Spiritual Al-Quran Sirrul Lil Alamin, membenarkan adanya jejak Nabi Sulaiman di tanah Jawa yang beranjak pada waktu 30-an abad lebih dari sekitar misteri Candi Borobudur sebagai arsi Ratu Saba yang dipindahkan jin dalam semalam seperti diinterpretasikan oleh ayat Al-Quran, terutama pada surat An-Naml. Setelah kita melakukan penelitian, terbukti negeri Saba itu adalah Indonesia dengan pusat pemerintahan di Jawa, dan arsi Saba dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Adalah Borobudur yang dipindahkan dari Ratu Boko. Selama ini orang mengira di Yaman. Secara metodologis, lontaran teoris tumbuh didasarkan pada fakta-fakta ayat Al-Quran yang dipahami secara simbolik, berisi simbol-simbol matematis atas budaya penciptaan alam dan seisinya. Melalui relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba, sebagaimana keterangan dalam Al-Quran. Fahmi menyimpulkan, pertama, bahwa penjelasan Quran Surat An-Naml ayat 22 tentang negeri Saba tidak ditemukan di Yaman, sedangkan bukti tersebut ditemui di Pulau Jawa atau Wanasaba. Sedangkan yang kedua, arti kata Saba atau sabun tidak ditemukan nama sabun di Yaman, sedangkan arti kata lain dari Saba yaitu hutan juga tidak ditemukan di sana. Quran Surat An-Naml ayat 24. Untuk Saba pada tempat mereka ada dua ayat, dua hutan di sebelah kanan dan kiri. Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Jadi wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba, terang Fahmi Basyah. Ada 40 bukti eksak yang dijelaskan dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, karya Kiai Haji Fahmi Basyah, sampai dengan pertanyaan patung-patung serta kenapa 3 candi tersebut segaris. Dan menurut saya, segarisnya candi ini beda dengan keraton alun-alun selatan, utara, dan Tugu sampai Panggung Krapyak ke selatan, karena ini berkaitan dengan keraton dan pantai selatan. Salah satu bukti yang paling kuat dan belum bisa dibantah ialah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman yang bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim di atas plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba atau Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah. Bahkan diduga Sleman berasal dari nama Nabi Sulaiman dan tempat desa Borobudur juga desa Sleman. Makna sebuah nama di negeri sangat berarti sekali dan bukan hanya sekedar pembuatannya. Beberapa hal yang bisa dijadikan patokan bahwa negeri Saba adalah Indonesia dan bukan di Yaman. Matur sembah nuwun sedulur sentani, mugi rahayu sagung dumadi.